Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami mengkomputasikan fluida dinamis dengan software ANSYS. Di sini setelah kita masuk ke geometri, kita open file yang sudah kita download. Nah, lalu sebelum kita masuk ke tahap enclosure, kita repair dulu yang bisa di-repair, seperti stitch, gaps, missing faces, extra edge, lalu ada curve gaps, dan lain-lain. Setelah kita repair, kita prepare untuk enclosure. Untuk enclosure-nya di sini kami lebihkan sedikit di bagian depan, belakang, dan atas bawah. Setelah itu kita masuk ke desain lalu combine. Lalu kita pilih enclosure dan modelnya untuk kita bisa memotong atau memisahkan antara model dan fluidanya. Lalu kita tambahkan rectangle juga untuk fokus meshing pada bagian tertentu, di bagian kotak ini. Kita plan juga untuk memotong bagian tengahnya. Sekarang kita masuk ke ground untuk membuat inlet atau bagian depan, sky bagian atas, outlet bagian belakang, ground bagian bawah, simetri bagian sisi dalam, dan car untuk modelnya. Dan setelah itu kita masuk ke meshing. Nah, ini untuk hasil geometri yang sudah di meshing. Kita di sini tidak perlu memodifikasi banyak karena hasil meshing defaultnya sudah lumayan presisi. Nah, setelah di meshing hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke tahap fluent. Pertama di sini bagian viscose kita pilih yang SST K omega, kita pilih default. Lalu kita lanjut ke material, kita pilih default juga. Lalu di bagian cell zone condition kita ke fluid pada boundary condition, kita pilih inlet. Kita di sini menggunakan kecepatan 27,78 meter per second. Lalu pada outlet kita buat Pascal. Lalu pada wall, khususnya di ground, kita pilih moving wall karena di sini kita ingin membuat model mobil di dalam wind tunnel. Lanjut ke bagian solution, kita inisialisasi pakai hybrid dan pilih initialize. Lalu run calculation. Di sini kita masukkan 200 iterasi, kemudian calculate. Setelah dikalkulate, kita lanjut ke result. Di sini kita fokus untuk membuat kontur. Misalnya di sini kita membuat kontur tekanan. Di sini kita semuanya pilih enclosure 1. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Di bagian kiri sini ada legendnya, lalu di modelnya kita bisa analisis sesuai dengan warna yang ada di legend. Lalu kemudian kecepatan. Untuk kecepatan hasilnya seperti ini. Lalu untuk bagian streamline kita pilih sama seperti yang tadi. Stepnya 500, toleransinya 0,001. Untuk stylenya kita bisa pilih line arrow, point, dan lain-lain. Nah, untuk hasil streamline-nya seperti ini. Nah, ini adalah hasil grafik residual dari ANSYS. Grafik ini menentukan apakah komutasinya sudah konvergen atau belum. Jika sudah, maka komutasinya berhasil atau sudah mendekati fenomena fisisnya.